Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayat 14. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami kembali bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi ini dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat pula. Sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, bahkan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami. Kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 5 sampai 14. Firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permatanya yaspi, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi. Pintu gerbangnya ada 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu.
Amin. Tema renungan kita, langit dan bumi yang baru. Langit sialino baru. Mengapa ada langit dan bumi yang baru? Apa yang akan terjadi dengan langit dan bumi yang ada saat ini? Mungkin pertanyaan ini sepintas muncul dalam pikiran kita ketika membaca kitab Wahyu. Jika kita memperhatikan kisah penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia. Allah melihat segala sesuatu itu baik. Namun yang baik itu kemudian dirusakkan oleh dosa. Dapat kita lihat pada realitas di sekeliling kita hari ini. Ada begitu banyak kerusuhan dan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan yang diciptakan dengan baik itu. Karena itulah janji tentang langit dan bumi yang baru itu disampaikan dalam kitab Wahyu sebagai pengharapan dan janji pembaruan. Allah Sang Pencipta ingin melihat tatanan kehidupan yang baik seperti pada awal penciptaan, di mana dosa dan kejahatan juga tidak ada. Allah mengaruniakan kehidupan serta langit dan bumi yang baru itu kepada mereka yang haus. Allah hadir dalam kehidupan orang yang senantiasa merindukannya. Seperti orang yang haus air akan selalu rindu untuk minum. Allah pun juga menjanjikan akan memberikan air dari mata air kehidupan. Pembaharuan itu juga diberikan Allah bagi mereka yang menang. Menang berarti bertahan dalam imannya. Sekalipun hidup di tengah dunia yang sedang kacau karena dosa. Menang berarti dapat menjaga dirinya tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa seperti pencabulan, sihir, dan dusta. Tidak hanya itu saja, langit dan bumi yang baru itu digambarkan penuh dengan kemuliaan. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sampai saatnya tiba, kita pun juga mesti mawas diri, terus menjaga hidup kita tetap berada dalam kemuliaan Kristus, sehingga ketika Yerusalem yang baru itu dinyatakan, kita pun juga hidup di dalamnya sebagai orang yang menang di dalam iman kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami. Nyata penyertaan-Mu Tuhan, pagi ini Engkau memberi kami waktu untuk bersekutu dan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai dan melindungi kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan hari ini. Di sepanjang hari ini Tuhan, kehidupan umat-Mu, Tuhan selalu menjaga dan menyertainya. Yang dalam bermacam-macam pergumulan, Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dan selalu memberi jalan keluar dari pergumulan masing-masing. Yang dalam kelemahan tubuh, mohon Tuhan senantiasa melawat mereka dengan baik, sehingga mereka merasa
tidak sendirian dan berpengharapan untuk kesembuhan dari penyakitnya. Bapa Sorgawi, kami juga mendoakan anak-anak kami dalam bangku kuliah, dalam bangku sekolah, dalam mencari pekerjaan. Tuhan pelihara anak-anak kami. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, lindungi senantiasa kehidupan kami. Tuhan beri kami hikmat untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Jaga hati, pikiran, dan mulut kami, Tuhan, untuk bertindak, berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang tua dimanapun berada, yang menikmati hari-hari yang Engkau masih karuniakan kepada mereka. Tuhan, karuniakan mereka kekuatan, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik, agar mereka menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati kehidupan kami, jemaat-Mu yang berulang tahun, beri dia hikmat dan sukacita, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah dan ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.